Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas tutorial semester 4 dengan anggota kelompok pertama Heru Azhari, kemudian Ibnu Hajar, Muhammad Azri, Ridwan Manurung, dan Muhammad Rizky Ramadan akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Kerupuk Udang Khas Tanjung Balai yang bernama UD Rizky. Nah, tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah anggaran perusahaan. Baik, yang pertama akan kami terangkan sedikit mengenai latar belakang usaha yang akan kami presentasikan. Nah, UD Rizky ini merupakan sebuah usaha home industry atau usaha rumahan yang berdiri sejak tahun 2005. Nah, menurut pemilik usaha ini bermula ketika pemilik usaha ini berkunjung ke rumah kerabat yang ada di Rokan Hulu Riau, kemudian terinspirasi untuk mendirikan sebuah usaha kerupuk udang yang awalnya dilakukan secara kecil-kecilan hingga saat ini sudah cukup berkembang dengan baik. Nah, tujuan dari observasi yang kami lakukan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah anggaran perusahaan dengan mempelajari dan menyusun data anggaran perusahaan pada home industry kerupuk udang khas Tanjung Balai yang tersebut yang bernama UD Rizky. Yang pertama, apa itu anggaran perusahaan? Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif secara organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk 1 tahun tersebut. Nah, di sini kami juga akan menampilkan forecast penjualan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja. Nah, yang pertama kami tampilkan data kebutuhan bahan baku untuk pengolahan kerupuk udang yang sudah kami dapatkan dari pemilik atau narasumber yaitu pemilik usahanya. Nah, di dalam usaha UD Rizky ini mempunyai 2 produk yang kami katakan. Yang pertama produk A, yaitu yang berbentuk kerupuk yang dapat dikonsumsi secara langsung, kemudian produk B yaitu kerupuk mentah yang belum digoreng. Berikut harga kebutuhan bahan baku untuk pembuatan kerupuk dengan tipe produk A atau huruf eceran, kemudian produk B atau kerupuk mentah. Baik, yang pertama ini dia data penjualannya dari mulai tahun 2021 triwulan pertama, 2, 3, dan 4, dan juga tahun 2022 triwulan 1 dan 2 dengan stok atau persediaan awal di akhir bulan Juni. Produk A sebanyak 675 buah produk, kemudian produk B sebanyak 100. Akhir triwulan stok yang harus tersedia artinya diharapkan nanti pada akhir bulan September 2022 stok yang harus tersedia sebanyak 625 dan produk B sebanyak 25. Untuk forecast penjualannya berikut kami tampilkan. Untuk produk A periode 1 kami katakan periode 1 yaitu triwulan 1 2021 sebanyak 196.875. Periode 2 periode 3 dengan semi total 538.125 dengan semi average 179.375. Untuk periode 4, 5, dan 6 ini artinya periode 4 triwulan keempat di 2021, periode 5 triwulan 1 2022 dan triwulan 2 di tahun 2022 sebanyak 2 dengan semi total sebanyak 551.250 dengan semi average 183.750. Dengan N6 untuk kelompok 1 periode 1, 2, dan 3 semi average-nya 179.375 dan kelompok 2 yaitu periode 4, 5, dan 6 sebanyak 183.750. Maka B-nya 183.750 dikurang 179.375 per 6 yaitu 729,16. Nah, persamaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai kelompok 1 yang sudah disebutkan dan nilai kelompok 2, maka didapatkan Y untuk kelompok 1 179.375 tambah 729,16X dan Y untuk kelompok kedua
183.750 ditambah 729,16x dengan data penjualan sebagai berikut, dan didapat tren untuk periode 1 itu sebanyak 180.104,16, untuk periode 2 179.375, untuk periode ketiga 178.645,84, periode 4 182.291,68, periode 5 181.562,52, dan periode 6 180.833,36 dengan jumlah 551.250. Maka untuk menghitung forecastnya pada periode ke-7 atau artinya pada triwulan ketiga tahun 2022 diramalkan dengan Y sama dengan 183.750 ditambah 729,16x, maka hasilnya 180.104,16. Sehingga kita ketahui target penjualan produk A triwulan 3 tahun 2022 adalah 180.104 bungkus. Untuk forecast penjualan produk B sebagai berikut. Semi total pada periode 1, periode 2, dan periode 3 538.125 dengan semi average 4.375, dan pada periode 4, 5, dan 6 semi total 551.250 dengan semi average 4.433. Dengan nilai N untuk kelompok 1 periode 1, 2, dan 3 4.375, dan kelompok 2 4.433, maka nilai B nya adalah 9,66. Maka persamaan tren kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai berikut, dengan Y untuk kelompok 1 4.375 ditambah 9,66x, dan Y untuk kelompok 2 4.433 ditambah 9,66x. Maka ya dapatkan tren pada periode 1 4.384,66, tren pada periode 2 4.375, pada periode 3 4.365,34, periode 4 4.413,68, pada periode 6 4.404,02, dan pada periode 6 4.394,36. Untuk menghitung forecastnya pada periode 7 atau triwulan ketiga tahun 2022 dengan rumus Y sama dengan 4.433 ditambah 9,66x, hasilnya adalah 4.384,66. Maka target penjualan produk B pada triwulan ketiga tahun 2022 adalah 4.384 bungkus. Untuk anggaran penjualan, maka anggaran penjualan untuk produk A pada triwulan ketiga di Tanjung Balai dengan persentase penjualan 70% adalah 126.073 bungkus dan di kisaran 54.031 bungkus dengan harga di Tanjung Balai 400 dan di kisaran 540, dengan jumlah penjualan 50.429.200 di Tanjung Balai dan di kisaran 29.176.740. Untuk produk B di Tanjung Balai dengan persentase 40%, maka penjualan sebanyak 1.754 bungkus dengan harga 10.000, dan di kisaran dengan persentase 60% sebanyak 2.630 bungkus dengan harga 11.000. Maka total penjualan produk A dan B di Kota Tanjung Balai dan kisaran adalah Rp126.075.940. Anggaran produksi tingkat penjualan sebanyak 180.104 dengan tingkat persediaan akhir 625 dan tingkat persediaan awal 675. Maka tingkat produksi atau artinya banyaknya produk yang akan diproduksi adalah 180.054. Untuk produk B tingkat penjualan 4.384 dan persediaan akhir 100 bungkus dan tingkat persediaan awal sebanyak 25, maka tingkat produksinya adalah sebanyak 4.459.
Selanjutnya untuk kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku produk A pada triwulan 3 tahun 2022 dengan kami tampilkan sebagai berikut. Bahan baku tepung A, B, udang, bawang putih, pengembang, minyak goreng, dan plastik. Kemudian untuk produk B, tepung A, tepung B, udang, bawang putih, pengembang, dan plastik. Tidak ada kebutuhan bahan baku minyak goreng sebagai berikut. Maka anggaran pembelian bahan baku pada produk A dengan jumlah 31.339.685 dan untuk produk B sejumlah 14.567.406. Anggaran BTKL dan BOP. Nah, di sini BTKL atau tenaga kerja dibayarkan per hari sebanyak Rp300.000 per hari untuk mempekerjakan 5 orang pekerja. Dengan jumlah hari kerja aktif selama triwulan 3 atau selama 3 bulan dari mulai bulan Juli, Agustus, dan September dengan hari aktif 75 hari, maka kebutuhan anggaran BTKL sejumlah Rp22.500.000 dan BOP biaya pemasaran dengan Rp75.000 per hari selama 75 hari aktif, maka jumlahnya Rp5.625.000 sehingga total biaya tetap adalah Rp28.125.000. Demikian presentasi kami mengenai anggaran perusahaan yang kami lakukan di UMKM Kerupuk Udang Uday Rizky. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.